Produksi pangan nasional melampaui target. Presiden Prabowo optimis swasembada pangan 2028. Bareskrim pastikan ijazah S1 Jokowi asli. PPIH Arab Saudi melarang jemaah haji sembelih dam di rumah pemotongan hewan Makkah. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga dengan pencapaian produksi pangan nasional yang melampaui target. Bahkan cadangan beras dan jagung disebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengaku bangga atas pencapaian produksi pangan nasional yang telah melampaui target. Ia menyebut pencapaian tersebut menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Data terkait produksi pangan ini disampaikan Presiden Prabowo saat meresmikan IPA Convex 2025 di ISBSD Tangerang pada Rabu 21 Mei 2025. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan target tersebut. Menurutnya, produksi beras dan jagung saat ini telah menembus rekor dan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Gudang-gudang pemerintah disebut menyimpan cadangan pangan dalam jumlah terbesar sejak Indonesia merdeka. Presiden Prabowo juga menyatakan optimisme Indonesia akan mencapai swasembada energi pada tahun 2028. Bahkan, Indonesia diyakini mampu menyuplai energi bagi dunia berkat potensi energi terbarukan yang berlimpah seperti geotermal, hidro, angin, dan gelombang. Mubadala menemukan ladang gas salah satu terbesar Giant, Pak, di Andaman, di Asia Tenggara, mungkin salah satu ladang terbesar selama berapa puluh tahun. Tadi kalau tidak salah mereka laporkan 10 TCF, luar biasa. Ya, jadi ini saya kira 2008, 2009 kita akan mencapai target kita, ya. Siap. Swasembada pangan. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto mendorong investor untuk menanamkan modal di sektor migas Indonesia. Untuk mendukung hal itu, pemerintah menyiapkan Danantara Indonesia sebagai dana investasi yang siap digerakkan dalam proyek-proyek energi strategis. Presiden RI Prabowo Subianto membuka peluang investasi seluas-luasnya di sektor minyak dan gas bumi. Dalam acara peresmian pembukaan pameran tahunan ke-49 Indonesia Petroleum Association di Tangerang, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah siap menyambut investor baik dalam maupun luar negeri. Presiden Prabowo menyebutkan pemerintah telah menyiapkan dana investasi melalui Danantara Indonesia yang siap terlibat dalam proyek-proyek strategis energi di tanah air. Ia mendorong para investor untuk tak ragu masuk dan bermitra demi mendukung pembangunan energi nasional. Di hadapan para pelaku industri migas, Prabowo menyambut baik langkah transisi energi yang didukung melalui teknologi seperti carbon capture storage. Ia mengajak seluruh elemen pemerintah bekerja sama untuk mencapai tujuan energi nasional yang berkelanjutan. Namun begitu, Prabowo mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka impor minyak yang mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Menurutnya, anggaran sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membangun sektor pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dan saya mendorong semua pihak dari dalam dan luar negeri ini, silakan Anda masuk ke peluang-peluang yang kita berikan, dan kita juga sudah siapkan suatu dana investasi yang besar, yaitu Danantara Indonesia, yang juga siap berinvestasi secara strategis dalam proyek-proyek energi yang tersedia. Dari Tangerang, Banten, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ucapkan terima kasih kepada yang terhormat
Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi pabrik elektronik PT Pembina Galindra Elektronik Co. di kawasan Bekasi International Industrial Estate, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka menaruh perhatian besar terhadap peningkatan keterampilan lulusan sekolah menengah kejuruan. Dalam kunjungan kerjanya ke pabrik elektronika PT Pembina Galindra Elektronik Co. di kawasan Bekasi International Industrial Estate Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Rabu siang, Gibran mendorong agar para siswa SMK lebih banyak terlibat langsung dalam proses industri. Langkah ini diyakininya mampu memperkuat kompetensi siswa sekaligus meningkatkan daya saing mereka saat memasuki dunia kerja. Kehadiran siswa di lingkungan industri diharapkan tidak hanya menjadi sarana belajar, tetapi juga menjadi jembatan untuk memahami dinamika dan tuntutan real sektor manufaktur. Dalam peninjauan tersebut, Gibran juga menyoroti pentingnya peningkatan kandungan lokal dalam setiap produk buatan dalam negeri. Semakin tinggi penggunaan komponen lokal, maka kemandirian industri nasional akan semakin kokoh. Selama kunjungan, Gibran menyaksikan langsung proses perakitan berbagai perangkat elektronik oleh para pekerja di pabrik. Kehadirannya menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk melihat lebih dekat kesiapan sektor industri serta mendorong kontribusi nyata industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, BPIP bersama MPR RI menggelar acara sarasehan dengan tema perubahan geopolitik dunia dalam peluang menuju Indonesia Raya di Kompleks Parlemen. Mengusung tema memperkokoh ideologi Pancasila menghadapi tantangan geopolitik global menuju Indonesia Raya. Acara ini mengundang sejumlah tokoh nasional termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati dalam satu forum. Sarasehan tersebut mengusung tema memperkokoh ideologi Pancasila menghadapi tantangan geopolitik global menuju Indonesia Raya. Sarasehan ini dihadiri para Menteri Kabinet Merah Putih, Wakil Menteri, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Kapolda, Pangdam, hingga Bupati, Wali Kota. Namun Presiden Prabowo dan Megawati tidak hadir dikarenakan kesibukan dalam menjalankan tugas penting. Selain itu, sarasehan ini bertujuan untuk membahas bagaimana perubahan geopolitik global dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk mencapai cita-cita menjadi Indonesia Raya, yaitu suatu negara yang lebih kuat, berdaulat, dan mandiri. Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam sambutannya mengatakan bahwa perubahan geopolitik dunia merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus ditangkap. Untuk menangkap peluang tersebut, Pancasila harus tetap dinyalakan. Sebagai negara, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal ini diundang juga Kapolda, Pangdam, dan berbagai macam instansi lainnya, serta para gubernur, bupati, wali kota, atau yang diwakili oleh wakilnya. Kami bersyukur pada hari ini acara sarasehan sampai dengan tahap pembukaan berjalan lancar, baik, dan mudah-mudahan DPR akan segera membahas rancangan undang-undang tentang angkutan online. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus setelah bertemu dengan Asosiasi Pengemudi Ojek Online di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyatakan DPR akan segera membahas penyusunan undang-undang tentang angkutan online. Pernyataan tersebut disampaikan usai menggelar pertemuan dengan Asosiasi Pengemudi Ojek Online di Gedung Parlemen Senayan pada Rabu 21 Mei 2025. Selama ini pengemudi ojol berulang kali melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut pengakuan sebagai pekerja tetap dan pengurangan potongan dari pihak aplikator. Aksi terbaru digelar pada Selasa 20 Mei 2025 sebagai bentuk desakan agar pemerintah dan DPR segera membuat payung hukum yang jelas. Lazarus menjelaskan penyusunan undang-undang akan melibatkan panitia khusus DPR mengingat isu angkutan online melintas komisi-komisi di parlemen. Tak hanya Komisi 5 namun juga Komisi 1, Komisi 9, Komisi 11, dan kementerian terkait seperti Komdigi, Kemenaker, OJK, serta Kementerian Hukum. Meski belum masuk dalam prolegnas prioritas 2025, Komisi 5 berkomitmen menyusun naskah akademik sebagai langkah awal. Dokumen itu akan diajukan ke Balik DPR untuk mempertimbangkan masuk program legislasi nasional.
Lazarus menegaskan legislasi ini penting agar publik memiliki kepastian hukum terkait transportasi online. Terkait dengan undang-undang, tadi juga sudah disampaikan kepada kami dari pimpinan DPR bahwa nanti undang-undang tentang angkutan online ini kita bikin sendiri. Kita buat sendiri dan tidak nempel di revisi lalu lintas dan angkutan jalan. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Bareskrim pastikan ijazah S1 Jokowi asli. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Juhandani Raharjo menyatakan ijazah S1 Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada asli. Ini hasil penyelidikan secara scientific investigation atau proses hukum menggunakan metode ilmiah 13 lokasi di Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Ia menjelaskan kesimpulan bahwa ijazah Jokowi asli berdasarkan hasil penelitian laboratorium. Salah satunya dengan membandingkan ijazah rekan seangkatan Jokowi di UGM. Pengujian meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, dan tinta tulisan tangan. Diketahui keaslian ijazah Jokowi dipertanyakan sejumlah pihak, bahkan persoalan ini sampai dibawa ke jalur hukum. Salah satunya dilaporkan melalui pengaduan masyarakat atau DUMAS ke Bareskrim Polri. Masuk PPI atau proyek perintis 1 UGM yang terbit pada hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Ya, pemirsa, Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Mardhani Alisera meluncurkan sebuah buku yang berjudul New World, New Perspective, New Approach. Dalam bukunya, Mardhani mengatakan buku ini merupakan bentuk tanggung jawab BKSAP DPR RI sebagai bagian cara berdiplomasi Indonesia di dunia global yang sesuai dengan amanah konstitusi. Ya, hari ini Mardhani mengatakan bahwa diplomasi merupakan salah satu instrumen oleh entitas internasional dalam mencapai kepentingan nasional sebuah negara. Ia menyatakan hal ini juga sejalan dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang memiliki antusias luar biasa terhadap politik luar negeri, kerjasama antar parlemen, serta alat kelengkapan dewan yang turut mengatur diplomasi parlemen luar negeri. Mardhani bersyukur hubungan eksekutif dengan legislatif di Indonesia sangat baik antar pimpinan hingga di BKSAP. Ia juga berharap bukunya mampu menjadi sumber informasi dan bahan kajian lanjutan bagi para akademisi, peneliti, analisis, dan praktisi di berbagai bidang, serta dapat berkontribusi pada dinamika perkembangan keterlibatan Indonesia dalam kancah dunia global. 6 bulan lah, kan Oktober tanggal 22 kita dapat tugas. Sejak itu kita banyak sekali hadir di fora internasional dan kebetulan juga dunianya gonjang-ganjing. Jadi kita coba memotret apa yang terjadi dan meneguhkan prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia dengan menekankan parlemen sebagai second track diplomasi. Begitu. Dari Jakarta, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Peringatan 27 tahun tragedi Trisakti yang digelar mahasiswa Trisakti di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta Rabu petang berlangsung ricuh. Kericuhan lewat aksi baku hantam terjadi saat para mahasiswa berupaya menerobos masuk ke gedung Balai Kota. Bentrokan terjadi antara mahasiswa Trisakti dengan petugas kepolisian di depan gedung Balai Kota Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu petang. Bentrokan tersebut dipicu setelah masa aksi memperingati 27 tahun tragedi Trisakti berupaya memaksa masuk gedung Balai Kota dengan cara menerobos pintu yang dijaga petugas kepolisian.
Akibat peristiwa tersebut, sejumlah mahasiswa Trisakti langsung diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan penyelundupan sabu-sabu yang disembunyikan dalam shock breaker. Barang haram ini dikirim dari Malaysia ke Surabaya dengan modus dimasukkan ke shock breaker menggunakan jasa pengiriman. KF kurir narkoba warga Panceng Gresik, Jawa Timur ini tak bisa berkutik saat diamankan petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur di sebuah warung kopi di Panceng Gresik. Ia ditangkap usai mengambil barang kiriman seseorang dari Malaysia yang dikirim melalui jasa ekspedisi di Bandara Juanda. Dalam pemeriksaan X-ray, petugas Bea Cukai menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang disembunyikan dalam bingkisan shock breaker. Temuan ini kemudian dilaporkan ke petugas Ditres Narkoba Polda Jatim dan langsung ditindaklanjuti dengan menangkap pelaku. Kepada petugas, kurir narkoba berinisial KF mengaku mendapat bayaran 6 juta rupiah sekali kirim. Sabu-sabu ini sengaja disembunyikan dalam shock breaker untuk mengelabui petugas. Saya kira itu untuk modus ada berbagai cara, tapi yang paling utama dan menarik adalah pengiriman melalui jasa pengiriman dari Malaysia ke Surabaya dengan modus pengiriman peralatan, yaitu software. Dalam pengungkapan ini, petugas berhasil meringkus 3 kurir narkoba jaringan Malaysia lainnya, yang satu diantaranya merupakan seorang wanita. Mereka adalah Mei 37 tahun warga Kecamatan Tulangan Sidoarjo, Har 56 tahun warga Kecamatan Kerembangan Kota Surabaya, dan MH 28 warga Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Dari tangan mereka, polisi berhasil mengamankan total sabu dengan berat 9.463,342 gram dan ekstasi sebanyak 5.814 butir. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkurban 2 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah di Provinsi Banten dengan bobot masing-masing sapi mencapai 1,15 ton dan 1 ton. Rencananya 1 ekor sapi akan dikirim ke kantor Gubernur Banten di Kota Serang dan 1 ekor lainnya akan dikirim ke salah satu masjid di Bilangan Poris Pelawat, Kota Tangerang. Inilah 2 ekor sapi milik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dibeli dari peternak yang berlokasi di Kelurahan Neroktok, Kecamatan Cipodoh, Kota Tangerang, Banten. Jenis dan bobot kedua sapi berbeda. Untuk sapi jenis simental memiliki bobot 1,15 ton yang dibeli seharga 120 juta rupiah. Dan sapi jenis Brahman Cross dengan bobot 1 ton yang dibeli harga 100 juta rupiah. Kedua sapi berusia 3,5 tahun tersebut telah menjalani proses penggemukan selama 2 tahun dan mendapatkan perawatan ekstra termasuk asupan pakan untuk menjaga kesehatan. Ditemui pada Rabu sore, peternak sapi Saripudin memastikan kondisi kesehatan kedua sapi dalam kondisi baik atau negatif penyakit antraks maupun mulut dan kuku karena telah menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan, pemberian vaksinasi, serta vitamin. Harganya ini yang di sebelah saya ini kena di 120 juta, yang sebelah sana 100 juta. Sudah beberapa kali divaksin, sudah tes darah, tes urin, segala macam, alhamdulillah negatif dari penyakit antrak, FMK, dan lain-lain. Rencananya kedua sapi tersebut akan dikirim peternak pada 2 hari jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Untuk sapi simental dengan bobot 1,15 ton akan dikirim menuju kantor Gubernur Banten, sedangkan sapi Brahman Cross dengan bobot 1 ton akan dikirim ke salah satu masjid di Bilangan Poris Pelawat, Kota Tangerang. Pada Hari Raya Idul Adha tahun 2025 ini, peternakan hanya menyisakan 8 ekor sapi yang belum terjual, dengan harga jual sapi bervariasi mulai dari 22 hingga 28 juta rupiah, dengan bobot sapi mulai dari 300 kg. Dari Kota Tangerang, Mujib Latu Mairisa, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi mengeluarkan larangan bagi jemaah haji untuk melakukan kunjungan maupun penyembelihan hewan dam atau hadyu dan kurban secara langsung di rumah pemotongan hewan yang berada di Makkah dan sekitarnya. Kebijakan ini merujuk pada aturan dalam Talimatul Haji yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Dalam ketentuan tersebut, pembayaran dam atau hadyu hanya diperbolehkan dilakukan melalui lembaga resmi, yakni Adahi melalui situs www.adahi.org atau agen pemasaran resmi yang ditujuk seperti kantor pos, bank Ar-Raji, dan lainnya. Transaksi sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi. Sebagai alternatif, jemaah juga dapat membayar dam atau hadyu melalui Badan Amil Zakat Nasional. Kementerian Agama telah mengatur tata kelola pembayaran melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 437 Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan SK Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 162 Tahun 2025 tentang harga dan rekening pembayaran dam atau hadyu. Langkah ini diambil untuk memastikan proses pelaksanaan ibadah haji berjalan sesuai regulasi dan lebih tertib, serta menghindari potensi pelanggaran yang merugikan jemaah. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, operasional ibadah haji 1446 Hijriah kini memasuki hari ke-21. Hingga Rabu 21 Mei pukul 6 waktu Arab Saudi, sebanyak 347 kelompok terbang jemaah haji Indonesia telah mendarat di Tanah Suci. Total jemaah yang telah tiba mencapai 135.093 orang, termasuk 29.449 jemaah lanjut usia. Seiring dengan terus berdatangannya rombongan jemaah, aktivitas ibadah di kota Mekah pun semakin intens. Tercatat 100.440 jemaah Indonesia kini telah berada di kota suci tersebut untuk menjalankan berbagai rangkaian ibadah seperti umroh wajib dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Namun di tengah khusyuknya pelaksanaan ibadah, cuaca panas ekstrim menjadi tantangan tersendiri. Suhu di siang hari di Mekah berkisar antara 39 hingga 43 derajat Celcius dan tetap hangat bahkan saat malam hari. Kondisinya sangat beresiko terutama bagi jemaah lansia dan mereka yang memiliki penyakit penyerta. Untuk itu pemerintah menghimbau para jemaah agar senantiasa menjaga kondisi fisik dan membatasi aktivitas di luar ruangan. Penggunaan pelindung kepala, membawa air minum, serta menghindari aktivitas fisik berlebihan menjadi langkah penting untuk mencegah kelelahan dan dehidrasi. Jemaah didorong untuk memanfaatkan alat pelindung diri seperti payung, topi, dan semprotan air guna menjaga suhu tubuh tetap stabil. Petugas kesehatan dan kloter terus bersiaga untuk memberikan pendampingan dan layanan kesehatan. Apabila mengalami gangguan kesehatan, jemaah diharapkan segera melapor agar bisa ditangani secepat. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.